Ya, dengar aja ya. Selamat Ya, malam. sampai besok jangan Selamat dibuka ya malam, mic-nya ya. Dr. Adi. Oke. Oke, selamat malam Pak Juma, Pak Ustadz Sugi, Pak Pak Andi dan Dokter, semuanya. malam. Tadi saya masuk di Komal Imam. Tadi Pak Juma ngomong di situ, saya ngomong nggak didengar. Diskusinya tentang Matius 24 ayat 22 sampai 26 dikaitkan dengan kisah Rasul 9. Kita diskusikan. Ya. Baik, Tadi baik, Pak Juma di sana, apa bisa dua suara Pak Juma ini? Oh, itu bukan saya. Mungkin video kali yang diputar ulang sama teman-teman. Pantas aku panggil Pak Juma gak didengar. Oh, sorry. Iya. Itu rekaman Pak Dokter Adi. Jadi nggak apa-apa kalau mau bahas itu silakan aja. Dokter Adi memulai dulu, nanti Bang Juma habis Dokter Adi silakan. Ya tadi Pak Juma ngomong tadi bahwa Yesus pernah memang berkata di Yohanes 14 ayat 16 akan ada seorang penolong yang lain yang datang. Sementara di kisah Rasul 9 itu kan Yesus belum datang di situ. Sama dengan Wahyu itu Yesus belum datang. Cuma penglihatan. Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 9 itu penglihatan Saulus. Dan dikuatkan lagi penglihatan Ananias murid Tuhan di ayat 10 sampai 18. Itu belum kedatangan Yesus. Sementara Pak Juma menafsirkannya bahwa Yesus sudah datang kepada Saulus. Belum, itu Pak Juma. Itu mau saya klarifikasi yang saya pahami. Oke. Saya tanggapi ya. Jadi kami sebagai apologet Islam itu muncul kemudian di tengah-tengah saudara-saudara Kristen dan penikmat media sosial. Dalam hal ini diskusi lintas agama, bukan muncul sebagai penyangga akidah atau agama saudara, hanya semata-mata berdasarkan Bible, tidak ada latar belakang. Jadi Kristen datang setelah Yahudi Nasara. Di antara kedua golongan ini kemudian muncul orang zalim. Lalu kemudian berjalan waktu, Kristen lebih dulu muncul Al-Quran, muncul Islam, menceritakan tentang tabiat dan tipikal dan keadaan umat-umat terdahulu termasuk agama Kristen. Sehingga Al-Quran mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah tidak lain hanyalah inazan. Apa itu inazan? Sesuatu yang disembah selain daripada pencipta langit dan bumi. Dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang terkutuk. Ini Al-Quran. Ini Al-Quran. Nah, untuk membuktikan Al-Quran kemudian, karena Al-Quran bercerita tentang kaum terdahulu, maka kita buktikan yang disembah oleh saudara Kristen yang disebut Allah ini siapa? Kita lihat, Bung, ketika kemudian Al-Quran menceritakan ini, dan kami belajar tentang Bible, Kristen hari ini, sejak kemudian diproklamirkan melalui konsili Yesus itu adalah Tuhan, anak Maria selama 33 tahun sedikit pun tidak pernah mengajarkan tentang Kristen, tidak pernah mengajarkan makan babi, ibadah minggu, masuk ke gereja, mengkitabkan perjanjian baru, dan tidak pernah sekalipun mengajarkan menuhankan dirinya, menggantikan Elohim yang datang, yang diajarkan melalui Nabi Musa dan seterusnya. Itu dulu. Nah, sehingga pada kesimpulannya adalah ketika kami belajar Bible, uraian dari Al-Quran tadi itu terbukti ternyata saudara Kristen menyembah makhluk yang datang kepada Paulus. Yang saya katakan itu bukan Yesus. Karena menurut malaikat di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus datang kedua kalinya dengan jasadnya. Menurut Yesus, itu menurut malaikat. Menurut Yesus bagaimana? Di dalam Lukas Matius 24 nomor 27, menurut Yesus dia akan datang lengkap dengan jasadnya. Di sisi yang lain, Yesus berpesan akan datang penyesat yang bukan dirinya,
tetapi penyesat itu mengaku dirinya. Berarti antara Nabi Muhammad dan Nabi Isa akan ada muncul orang yang mengajarkan menyembah kepada oknum ini, dan kemudian di dalam Bible dikatakan penyesat itu mengaku bernama Yesus. Nah, selain makhluk yang datang kepada Paulus mengaku Yesus, kalau itu bukan penyesat yang diramalkan oleh Yesus, tolong tunjukkan kepada saya. Penyesat yang mana lagi yang pernah mengaku Yesus selain daripada dia yang datang kepada Paulus? Silakan. Jadi sebagai apologet mempertahankan iman dengan data-data yang tertulis. Yesus turun dari sorga, diutus oleh Bapa, memberikan hidup kekal dan membagikan orang mati pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 38-39. Yesus tidak ada menyuruh orang menyembahnya. Jadi yang tahu Yesus hanyalah Bapa dan orang-orang yang berkenan kepada Bapa untuk menyatakannya. Matius 11 ayat 27. Simon Petrus mengetahui siapa Yesus karena Bapa berkenan menyatakannya kepada Simon Petrus. Di Matius 16 ayat 15-17. Orang-orang hanya mengetahui bahwa Yesus itu seorang nabi atau utusan. Ada yang bilang Yohanes, ada yang bilang Yesaya, Yeremia. Matius 16 ayat 13-14. Tapi Simon mengetahui siapa Yesus karena Bapa yang di sorga berkenan menyatakan kepadanya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus juga mengakui bahwa dirinya adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Matius 11 ayat 20. Setan juga tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Lukas 4 ayat 45 yang Yesus mengatakan, jangan kasih tahu bahwa saya ini Mesias. Lalu Pak Juma menafsirkan Matius 24 itu di ayat 22 sampai 27, saya baca ya. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Ayat 24, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Di sini jelas kalau ada orang berkata, lihat ia ada di sana. Sementara di Kisah Rasul itu Pak, langsung Yesus melalui cahaya atau penglihatan berkata kepada Saulus, bukan kata orang. Sementara di Matius ini kan jelas, jika apabila orang berkata kepadamu, ini kalau ada orang berkata kepadamu, sementara di sana langsung Yesus yang datang. Lalu dikonfirmasi oleh Yesus kepada Ananias, murid Tuhan. Kisah Rasul 9 ayat 10-18. Hai Ananias, pergilah ke jalan lurus, jumpai Saulus. Datang Ananias, menurut orang itu sangat jahat Tuhan. Masih ada komunikasi antara Tuhan kepada Ananias, siapa Saulus. Dan setelah diklarifikasi, pergilah ke sana, berdoalah supaya dia bisa melihat. Setelah itu dia berdoa dan dibaptis, dan Saulus diperkenalkan Ananias kepada Barnabas. Mula-mula murid-murid yang lain nggak percaya kepada Saulus bahwa dia penganiaya. Ini ada klarifikasi, ada saksi mata. Demikian Pak. Baik, jadi gini Pak, kalau kita berbicara mengenai sebuah kisah, maka histori itu kita harus dudukkan pembukaan, kemudian pengantar, lalu kemudian inti seripatinya ada klimaks, baru kemudian penyegaran, dan yang terakhir adalah penutup.
Coba kalau Anda pelajari lagi lebih dalam, Bible di mana yang kita bahas di sini adalah Matius 24. Ini bukan kitab saya, Pak Dokter. Tapi narasi yang dibangun adalah bahasa saya, ibu, bahasa Indonesia. Maka yang saya butuhkan, yang saya harus kerahkan kemudian adalah pengetahuan, daya tangkap, akal saya sebagai manusia yang waras yang harus menelaah ini. Matius 24 ketika Yesus kemudian keluar dari bait suci, dia datang bersama dengan murid-muridnya. Paulus tidak ada di sini. Satu, tolong dipahami. Ketika Yesus bersoal jawab, berdiskusi kepada muridnya, di situ tidak ada Paulus. Apa kata Yesus kepada murid-muridnya? Paulus di golongan luar nih. Dia kumpul bersama dengan muridnya. Ketika dia mengatakan, kamu lihat semua itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu pun batu di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Nah, coba Anda pahami, ini nasihat Yesus, petunjuk Yesus kepada siapa? Kepada Paulus? Tidak. Kepada muridnya. Paulus ada nggak? Nggak ada. Paulus di luar. Ketika Yesus duduk kemudian di Bait Zaitun, di Bukit Zaitun, murid-muridnya datang, bercakap-cakap dengan Yesus. Muridnya yang datang. Lalu Yesus menjelaskan, apabila sang pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Ini kata Yesus kepada murid, bukan kepada Paulus. Seakan-akan Yesus membisikkan ke kuping mereka. Wahai murid-muridku, dengarkan. Apa paman? Kalau ada orang nanti berkata kepada kalian, kalau dia itu bertemu dengan aku di padang gurun, jangan kau percaya ya. Iya paman. Sini lagi, ku bisikin. Kalau ada orang nanti berkata kepadamu dia bertemu aku di dalam bilik, aule, ya, jangan kau percaya ya. Jangan kau pergi ke sana. Baik Tuan, itu kata muridnya. Berjalan waktu Pak Dokter, datang Paulus dari kelompok luar. Tegetek. Iya paman, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun loh. Murid-muridnya percaya nggak? Setelah dia dibisikin sama gurunya, jangan kau percaya ya. Ketika ada yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, kalian jangan percaya. Kutanya dengan Pak Dokter dulu. Murid-murid Yesus percaya nggak? Kalau Pak Dokter mengatakan percaya, tunjukkan ke 11 keturunan murid Yesus yang menjadi Kristen hari ini. Secara budaya, sabar sedikit lagi. Secara budaya, secara geografis dan kependudukan, yang menjadi Kristen kalau Anda dari Yahudi adalah mereka yang hidup secara asing di tengah-tengah bangsa asing. Bukan keturunan murid Yesus yang menjadi Kristen, bukan. Kenapa? Karena keturunan ke-11 murid, yang 11 murid ini ketika Paulus datang, "Woi, murid-murid Yesus, ya paman, aku bertemu dengan guru kalian di padang gurun loh, dalam penjara loh." Apa kata murid Yesus? EGP, emang gue percaya. Saya sudah mendapatkan warisan ajaran dari guruku. Makanya di dalam Galatia 2, Pak Dokter, baca penekanannya di data. Paulus sendiri yang mengaku Petrus yang ditunjuk oleh Yesus sebagai pelanjut tongkat estafet penginjilan. Ya, yang kemudian Petrus menjadi tiang tonggak batu karang jemaat pengajaran Yesus setelah Yesus pergi. Apa kata Paulus? Petrus itu diutus untuk orang-orang yang bersunat, sentuh orang-orang yang tidak bersunat. Pak Dokter bisa paham? Paulus dengan legowo mengakui, nggak mungkin dong aku dipercaya sama orang Yahudi, maka sasaranku adalah orang yang hidup di luar Yerusalem. Makanya Yesus mengatakan apa? Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang munafik, wahai engkau orang Farisi, engkau keluar menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, meninggalkan Yerusalem, mentobatkan orang di luar sana menjadi pengikutmu. Setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan menjadi orang neraka dan menjadi 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Itu jadi Kristen itu berasal dari
Paulus. Petrus, murid-murid Petrus, jemaat Petrus adalah orang-orang yang bersunat. Pahami itu dulu. Jadi bisikan Yesus kepada muridnya tidak akan pernah mereka lupakan ketika Paulus datang mengaku, "Hei, saya ketemu dengan gurumu loh di padang gurun. Katanya, akulah Yesus engkau niaya." Kata muridnya, sorry lah, manalah mungkin kami percaya. Guru kami sudah membentengi akidah kami dengan mengatakan, sepeninggal aku nanti ada orang yang datang mengaku bertemu dengan aku. Jangan kau percaya, sebab Matius 24 nomor 27, kedatanganku yang kedua kalinya nanti ditandai dengan adanya cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Itu tanda kedatanganku, wahai murid-muridku. Murid bilang apa? Baik, Paman. Makanya orang Yahudi sampai hari ini nggak Kristen, Pak. Karena mereka nggak percaya Paulus. Maaf lada nih. Orang Jawa bilang, maaf. Silakan Pak Dokter. Baik, jadi di Matius 24 yang Pak Juma baca tadi, ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak. Jadi ini Yesus hanya datang kepada Saulus melalui penglihatan. Dikonfirmasi oleh Tuhan kepada Ananias, murid Tuhan. Lalu ketika perintah Tuhan itu diikuti oleh Ananias menegur, hai Saulus, saudaraku, Yesus yang berbicara kepadamu. Saya bacakan datanya. Silakan Pak Dokter. Kisah Rasul 9 ayat 10. Iya, seirama kisah 9 ayat 10. Di dalam Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan Saulus melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpahkan tangannya ke atasnya supaya Saulus dapat melihat lagi. Ayat 13, jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Babak kedua Pak Juma, saya lanjutkan lagi di ayat 19. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama di Damsik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengarkan hal itu heran berkata, bukankah dia, ini orang Yerusalem, mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia.
Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok dan dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri dengan para murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dan nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisaria dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlah makin bertambah besar dan pertolongan penghiburan Roh Kudus. Dan yang saya sampaikan kepada Pak Juma, ketika di Kisah Rasul 9 ayat 1-9 penglihatan Saulus dengan Yesus. Di Kisah Rasul 10 ayat 10, Kisah Rasul 9 ayat 10 sampai 18 penglihatan Ananias. Tuhan berbicara melalui penglihatan. Firman Tuhan kepada Ananias bahwa Saulus itu adalah alat pilihan bagi Tuhan untuk memberitakan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja dan orang-orang Israel. Lalu setelah Ananias menampakkan tangan kepada Saulus, Saulus bisa melihat dan dia dibaptis, lalu dia membawanya kepada Yerusalem, mempertemukan dengan rasul-rasul lain. Rasul-rasul itu mulanya nggak percaya, tapi Barnabas menerimanya. Setelah dipertemukan, baru murid-murid itu menerima bahwa Saulus adalah murid Tuhan juga. Jadi Kristen itu, Pak Juma, adalah orang-orang Yahudi yang mengenal Yesus sebagai Mesias. Ada 120 orang di Kisah Rasul 1:15 orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Ada juga 3.000 orang yang dibaptis oleh Petrus di Kisah Rasul 2 ayat 41. Ada juga 5.000 orang di Kisah Rasul 4 ayat 4 yang percaya kepada Yesus, semua orang Yahudi. Jadi yang 120 orang, yang 105, yang 3.000 dan 5.000 itu orang Yahudi semua percaya kepada Yesus. Atas pemberitaan dari 11 murid itu melarikan diri dari Yerusalem ke Yudea dan Samaria. Kisah Rasul 8 ayat 1. Ada juga yang melarikan ke Venesia, Siprus, dan kota Antioquia. Kisah Rasul 11 ayat 19 sampai 26. Di kota Antioquia itulah yang 120 tambah 3.000 tambah 5.000 itu, dari situ disebut jemaat dari Yerusalem melarikan ke Antioquia untuk pertama kali disebut Kristen. Jadi Kisah Rasul 11 ayat 22, jemaat Yerusalem mengutus Barnabas untuk pergi ke kota Antioquia mengunjungi jemaat yang melarikan diri dari Yerusalem. Dan Barnabas mengundang Saulus ke Tarsus membawa ke kota Antioquia. Jadi sebelum Barnabas dan Saulus ke kota Antioquia sudah ada orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Itulah cikal bakal Kristen. Tidak ada hubungan Saulus dengan Kristen yang ada di kota Antioquia. Demikian Pak Juma. Oke, baik. Baik, saya kembali membaca dalil Quran ya, supaya kita selalu selaras, bukan berpihak hanya sebelah. Lagi-lagi saya mengatakan wa iyad'una illa syaitanam marida, yang mereka sembah hanyalah setan yang terkutuk. Nah sekarang begini, Pak Dokter, mohon maaf nih, percayakah Pak Dokter ketika Yesus berkata akan datang penyesat dengan memakai nama Yesus di dalam Lukas 21 nomor 8? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan menggunakan namaku. Dan berkata, akulah dia. Jangan kamu percaya. Apakah Pak Dokter percaya bahwa penyesat akan datang dengan memakai nama Yesus? Itu nasihat Yesus kepada murid-muridnya. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku.
Jangan kamu sampai disesatkan. Disesatkan oleh siapa? Planao atau Planos. Siapa Planos ini? Iblis, penyesat, penipu, pembohong. Waspadalah, akan datang pendusta-pendusta. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Berarti penyesat ini mengaku Yesus. Saatnya sudah dekat. Berarti saat Yesus tidak terlalu lama setelah terangkat ke langit. Apa kata Yesus kepada muridnya? Jangan kamu percaya. Nah sekarang apakah Pak Dokter percaya adanya penyesat yang muncul dengan mengaku Yesus? Kalau Pak Dokter percaya kepada Yesus, harusnya Anda percaya. Nah kalau Anda percaya, harus Anda tunjuk siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus. Kalau Lukas ada orang 1 ayat 28 bukan itu isinya Pak Juma. Ulang, Lukas nomor 8-nya. Nomor 8. Nah, kalau Anda percaya kepada Yesus, berarti Anda harus mengakui dong. Setelah Yesus terangkat, muncul penyesat-penyesat dengan menggunakan nama Yesus. Penyesat kalau dalam hitungan saya nih, yang pertama yang datang kepada Ananias, itu bukan Yesus. Yang kedua, penyesat yang datang kepada Paulus, itu juga bukan Yesus. Siapa yang bisa membuktikan kalau itu Yesus? Yang ketiga, penyesat yang datang ngaku Yesus yang datang di Pulau Patmos, itu juga bukan Yesus. Makanya Yesus di dalam Matius 24 dia katakan apa? Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, seperti yang difirmankan oleh Nabi Daniel. Apa firman Nabi Daniel? Datang penyesat dengan memutarbalikkan perkataan Tuhan, membantah perkataan yang maha tinggi, lalu kemudian merubah hukum. Dia mengatakan hukum yang datang di Nabi Musa itu adalah sampah. Kita nggak usah terlalu jauh. Nah sekarang kata Yesus, apabila orang yang mengaku Yesus palsu itu datang, dia akan bersamaan dengan nabi palsu. Coba lihat di data nomor 24-nya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu, berarti Yesus palsu dan nabi palsu akan datang bersama, akan muncul kata Yesus, dan mereka, nabi palsu dan Yesus palsu, akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ingat, ketika Paulus melakukan mujizat di tengah-tengah orang non-Yahudi, Paulus kemudian dianggap sebagai dewa Hermes. Kenapa? Karena saking saktinya mujizat Paulus. Sabar. Kemudian pada saat itu kata Yesus, ada orang berkata, lihat ada Yesus di sini, atau Yesus ada di sana. Jangan kamu percaya. Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun? Paulus. Mengaku bertemu dengan Yesus di dalam bilik? Paulus. Apakah muridnya percaya? Enggak. Murid-murid Yesus tidak percaya dengan uraian Paulus. Enggak percaya. Apa buktinya enggak percaya? Coba Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Apa yang terjadi di sana? Paulus setelah mengajarkan ajaran Kristen, dia masuk kembali ke Yerusalem. Ketika sampai ke Yerusalem, apa yang dilakukan Paulus? Bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Bahkan Paulus mentahirkan dirinya dan melakukan persembahan sebagaimana Nabi Musa melakukan persembahan kurban. Jadi, kalau Anda 21 nomor 8, Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, janganlah engkau percaya. Waktunya sudah dekat, jangan engkau percaya. Nah sekarang saya mau tanya nih kepada Pak Dokter. Percaya tidak Pak Dokter akan nasihat Yesus ini kepada muridnya? Wahai muridku, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Kalau Anda percaya, tolong tunjukkan. Penyesat yang datang mengaku Yesus itu datang kepada siapa? Kalau ini tidak tergenapi, berarti Yesus pembohong. Kalau ini tergenapi, penyesat yang mengaku Yesus ini datang kepada siapa?
Silakan. Ya, Baik. penyesat itu yang nggak paham Bible tapi ngajarin Bible. Lukas. Gimana Pak? Ada yang mau ngomong? Silakan. Penyesat itu yang nggak paham Bible tapi ngajarin Bible. Sebentar, Saya Pak. tidak ngajarin, saya bertanya. Sebentar dia. Jadi izinkan kami bicara dulu Pak ya. Nanti kalau sudah selesai Bapak boleh ngomong. Lukas 21 ayat 8 Pak Juma saya baca ulang. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Jadi di sini kan banyak orang yang mengaku bahwa ada Mesias kepada murid-murid Yesus. Di konteks Kisah Rasul itu, hanya Yesus yang datang kepada Saulus lewat penglihatan, diklarifikasi dengan Ananias. Setelah Ananias diperintahkan, hai Saulus saudaraku, Yesus yang berbicara kepadamu telah juga berbicara kepadaku. Dan dia menampakkan tangan, dia bisa melihat, dan dia dibaptis, dan diperkenalkan kepada rasul-rasul ke Yerusalem. Dan Paulus tidak pernah mengaku dia Mesias. Lalu saat ini di Korea sudah ada yang mengaku Mesias, wujudnya perempuan. Gereja Tuhan namanya Pak, ya Gereja Tuhan di Cina, bahwa Mesias itu sudah datang dalam wujud perempuan. Dia ngaku Mesias, itu nubuatannya Pak. Lalu tentang pemahaman Pak Juma, ya Pak Juma kan memahami firman Alkitab Bible dengan memahami pemahaman sendiri dikaitkan dengan Al-Quran. Jadi dalam konteks Lukas 21:8 itu jelas kalau banyak orang yang mengaku bahwa dia Mesias. Sementara di Kisah Rasul itu bukan banyak orang. Lalu banyak orang mengaku itu kepada murid-murid. Sementara Yesus datang bukan kepada murid, justru kepada penganiaya. Dan kalau ada dibilang sampah, ketika Saulus belajar kepada orang-orang Farisi, Yesus berkata bahwa orang-orang Farisi iblislah jadi bapaknya. Yohanes 8 ayat 44. Iblis jadi bapaknya artinya orang-orang Farisi menerima ajaran iblis. Jadi karena dia menerima ajaran iblis, kerjanya menganiaya dan membunuh pengikut Yesus. Maka ajaran Farisi, ajaran iblis yang diterima Saulus selama ini itu dianggap sampah. Demikian Pak Juma. Oke, baik. Jadi gini Pak Dokter, tadi pertanyaan saya itu sederhana loh. Ketika kemudian Anda percaya kepada pernyataan Yesus di dalam Lukas 21, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Ini harus datang kepada murid Yesus, bukan datang kepada orang yang di mana tadi, yang ada di Jepang itu atau di mana yang Bapak katakan. Jadi dudukkan perkara itu pada tempat yang semestinya, jangan melebar kemana-mana. Waspadalah supaya kamu di situ bukan orang yang ada sekarang ini. Kamu itu adalah muridku yang datang kepada muridnya Yesus. Siapa yang datang kepada muridnya Yesus setelah mengaku bertemu dengan Yesus? Memang Paulus ini bukan Mesias. Maksud Yesus di sini adalah orang tersebut mengaku bertemu dengan Yesus. Yesus palsu datang kepada nabi palsu. Maksudnya gini, ada makhluk yang ngaku Yesus yang datang kepada Paulus. Paulus mengajarkan, aku udah ketemu dengan Yesus loh. Padahal yang datang kepadanya ini adalah Yesus palsu. Apa buktinya dia nabi? Dia mengajarkan 13 kitab. Kalau Paulus bukan nabi, lalu Anda anggap apa catatannya 13 buku itu? Surat kabar, tesis, skripsi, karya ilmiah. Pasti Anda menganggapnya firman Tuhan yang diilhamkan. Berarti dia menerima wahyu. Orang yang menerima wahyu, Pak, apalagi menulis 3 buku, itu nabi. Dari mana dia terima ajaran 13 buku ini? Dari Mesias. Mesias mana? Sudah pasti bukan Yesus. Ini yang dimaksud Yesus di Matius 24.
bahwa waspadalah ketika kemudian ada orang datang kepadamu mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Mesias itu Yesus, Pak Dokter. Artinya nabi palsu ini bertemu dengan Yesus palsu. Makanya mengaku rasul. Apa itu rasul? Utusan. Utusan siapa? Utusan Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel mengajarkan Injil? Oh, bukan. Karena Yesus itu sudah pergi. Dan Yesus mengatakan yang datang setelahku bukan aku. Yang datang setelahku adalah seorang penolong lain. Sedangkan yang datang setelah aku itu ada dua. Yang pertama adalah Yesus palsu. Yang kedua adalah penolong lain. Nah, kebenaran yang datang kepada Paulus adalah makhluk yang mengaku Yesus. Sementara cuma dua kandidat yang akan datang setelah Yesus terangkat ke langit, kandidatnya cuma dua. Yesus palsu dan seorang penolong lain. Yang datang kepada Paulus bukan seorang penolong, tapi yang datang ke Yesus palsu. Coba Anda baca tuh. Yang datang setelah aku seorang penolong lain. Yohanes 14 nomor 6. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. 1. Yohanes 16 nomor 7. Benarlah apa yang kalian katakan, bahwa lebih baik aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, penolong lain itu tidak akan datang. Maka aku harus pergi. Maka setelah aku pergi, yang datang adalah penolong lain. Namun selain penolong lain yang datang setelah aku pergi, juga akan datang Yesus palsu. Yesus asli kapan datang? Baca Matius 24 nomor 27. Disitulah kemudian Yesus asli mengatakan dirinya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontar cahayanya sampai ke barat, demikianlah kelak kedatangan aku yang kedua. Jadi Yesus itu datang ke dunia ini cuma 2 kali. Pada saat dia penginjilan, usia dari lahir sampai usia 33, dan yang kedua nanti setelah detik-detik kiamat. Belum sekarang Pak Dokter, belum. Jadi yang datang kepada Ananias, yang datang kepada yang di Pulau Patmos itu Yesus palsu, itu Mesias palsu, bertentangan karena kalian mengajarkan ajaran Yesus palsu. Apa buktinya? Coba Anda lihat di Matius 7. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Murid siapa itu yang memanggil Yesus Tuhan? Murid Paulus. Tak ada murid Nabi Muhammad, tak ada murid Nabi Musa, tak ada Nabi Yakub, Daud, Salomo, murid yang memanggil Yesus Tuhan. Hanya murid Paulus. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu Yesus? Bukankah kami mengusir setan, bermujizat pakai namamu Yesus? Pada hari itulah aku Yesus berterus terang kepadanya, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Wa idza husiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari apabila manusia dikumpulkan, sesembahan mereka itu menjadi musuh bagi mereka, dan apa yang mereka sembah mengingkari pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. Ini yang terjadi. Kamu memuji aku sebagai Tuhan, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Sorry lah, aku tidak mengenal kalian. Kalian adalah pembuat kejahatan. Itu bukti. Kenapa kalian diusir? Karena kalian mengikuti Mesias palsu dan Nabi palsu. Sedangkan murid Yesus, begitu Paulus datang dari luar Yerusalem, mengajarkan kekristenan, mengajarkan membatalkan Taurat, apa yang terjadi? Dia dipenggal kan? Dia bertobat kan? Dia dipenggal. Lalu dikatakan, ini orang adalah penyakit sampar. Dia telah menyesatkan orang Yahudi di luar dunia yang beradab. Itu dalil dalam kitab saudara, Kisah Para Rasul 21. Jadi saya simpulkan nih Pak Dokter, saya simpulkan, Yesus sebelum terangkat ke langit berpesan akan ada 2 yang datang setelah dia terangkat. Yang pertama yang dia minta adalah manusia, penolong lain. Yang kedua yang datang setelahnya yang harus diwanti-wanti adalah Yesus palsu. Sayangnya Pak Dokter, yang datang ke Paulus makhluk yang mengaku Yesus, sementara Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan mengaku akulah dia.
Waktunya sudah dekat. Jangan kau percaya, jangan kau ikuti. Itu kata Yesus. Dan Yesus berpesan pula di dalam Lukas 10 nomor 18. Dengarkan pelan-pelan. Apa kata Yesus? Aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Yang datang kepada Paulus berupa cahaya. Silakan. Baik, terima kasih ya. Saya ulang lagi di Lukas 21 itu ayat 8, banyak orang datang memakai namaku. Itu banyak orang, Pak. Kalau kita mau harafiah, ya. Sementara ke Saulus tadi jelas bukan kepada Saulus saja Yesus melalui cahaya datang. Juga berbicara kepada Ananias. Bukan cuma Ananias saja, ke Barnabas. Bukan cuma ke Barnabas saja, kepada rasul-rasul ke Yerusalem. Itu jelas dan tegas. Lalu di penolong yang sepadan, yang seorang penolong lain itu di Yohanes 14 ayat 16 saya bacakan. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran itu di Yohanes 15 ayat 26 adalah penghibur. Penghibur itu di Yohanes 14 ayat 26 adalah Roh Kudus. Ya, jadi kalau Pak Juma tadi di Matius 24 itu bahwa seperti kilat datang, tetapi di Kisah Rasul itu ayat 1 sampai ayat Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11 itu sesudah ia mengatakan demikian, terangkanlah ia disaksikan mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu itu naik, itu tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih ke dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus inilah yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Akan banyak juga nanti yang melihat Yesus turun dari sorga, bukan cuma satu orang. Lalu ke Matius 7 ayat 21 sampai 26 ini yang terlalu sering ditafsirkan dengan pemahaman sendiri. Padahal Matius 5, 6, dan 7 itu khotbah Yesus di bukit. Di Matius 7 ayat 21 sampai 26, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang datang berseru Tuhan kepada Yesus akan masuk surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Keyakinan ini ditujukan kepada orang-orang Farisi, bukan orang Kristen, karena orang Kristen belum ada di situ. Orang Farisi, Pak Juma, yakin di kitab Yoel 2 ayat 32, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Itu keyakinan dari orang-orang Yahudi. Keyakinan itulah yang mau diluruskan oleh Yesus. Yesus mengatakan di Lukas 6 ayat 46, saya baca. Di Lukas 6 ayat 46, Yesus mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Lukas 6 ayat 46, saya baca. Lukas 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan? Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Jadi khotbah Yesus di bukit di Matius 5, 6, dan 7 mengatakan kepada orang-orang Farisi bahwa bukan berseru kepada Yesus Tuhan, Tuhan akan masuk surga. Bukan mengadakan mujizat demi nama Yesus akan masuk surga. Bukan bernubuat demi nama Yesus akan masuk surga. Bukan mengusir setan-setan demi nama Yesus masuk surga. Bukan mengadakan banyak mujizat demi nama Yesus masuk surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Jadi keyakinan Yahudi di kitab Yoel 2 ayat 32, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, selaras dengan Kisah Rasul 2 ayat 21, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Terus Roma 10 ayat 13, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Mereka kira kalau berseru kepada nama Tuhan akan selamat. Tidak cukup hanya berseru, tapi harus melakukan. Jadi konteks Matius 7 ayat 21 itu adalah ajaran Yesus di khotbah di bukit kepada orang-orang Farisi yang mempercayai hanya berseru kepada nama Yesus akan masuk surga. Yesus mengakui bahwa dia Tuhan di Lukas 6 ayat
46. Mengapa engkau berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Itu yang gagal paham teman-teman Islam memahami seolah-olah itu untuk Kristen. Konteksnya itu untuk orang-orang Farisi yang meyakini hanya berseru kepada nama Tuhan diselamatkan. Kitab Yoel 2 ayat Kisah Rasul 2:21 dan Roma 10 ayat 13. Demikian Pak Juma. Baik, saya urai dari belakang, dari uraian Pak Dokter. Jadi yang selamat itu yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Satu hal untaian ilmu yang harus kita pahami. Kehendak Bapa yang ada di surga adalah Taurat atau kitab Tanak atau perjanjian lama. Itu kehendak Bapa. Kehendak Bapa adalah perjanjian lama. Sedangkan perjanjian baru adalah kehendak Paulus dan kawan-kawan. Siapa bilang perjanjian baru itu kehendak Bapa? Tak ada dalil. Pakai ayat cuma pakai ayat, ngomong tuh pakai ayat. Kehendak Bapa itu adalah perjanjian lama. Kitab para nabi, Tanak, Mazmur, itu kehendak Bapa. Makanya Yesus mengatakan, tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, sebenarnya itu adalah plesetan. Plesetan Lembaga Bible Indonesia. Tak ajarin pada saudara. Ada dua kelompok di masa lalu, masa Yesus penginjilan, yang memanggil dirinya sebagai Tuhan. Yang pertama muridnya. Yang kedua adalah orang di luar daripada muridnya. Semuanya memanggil Yesus Tuhan. Kurios. Kurios. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Apa kabar Tuhan Yesus? Muridnya memanggilnya Sayyid, Rabi, Guru, Maran, Rabam. Itu panggilan Yesus. Begitu juga orang di luar muridnya memanggil Yesus juga dengan panggilan yang sama. Bedanya adalah ada yang memanggil Yesus Maran tetapi melaksanakan Taurat. Ada juga yang memanggil Yesus Maran tapi tidak melaksanakan Taurat. Nah, siapa kemudian yang tidak melaksanakan Taurat? Memanggil Yesus. Contoh, ini sederhananya nih. Atas kehendak siapa kemudian Pak Dokter menyembah Yesus? Atas kehendak siapa kemudian Pak Dokter merasulkan Paulus? Atas kehendak siapa kemudian Pak Dokter menganggap kitab suci perjanjian baru itu sebagai kitab suci? Atas kehendak siapa ibadah minggu? Atas kehendak siapa makan babi? Atas kehendak siapa merasulkan Paulus? Atas kehendak siapa? Kehendak Bapa? No, itu tidak ada jalan karena tidak ada dalil. Artinya kita jangan kemudian mengatakan kehendak Bapa itu menyebut sembarangan nama Tuhan. Enggak, bukan kayak begitu. Karena Yesus itu bukan sedang memanggil Tuhan. Itu memanggil Mar dalam bahasa Aramaik. Krios dalam bahasa Yunani. Jadi bukan berarti itu panggilan Tuhan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang datang setelah Yesus itu bukan Roh Kudus tok. Yesus tidak mengajarkan Roh Kudus akan datang. Meskipun yang datang nanti adalah Roh Kudus bersama dengan penolong lain. Antara Roh Kudus Pak Dokter dengan penolong lain itu dua oknum yang berbeda. Kalau Roh Kudus, coba telaah nih. Seorang menjadi dokter itu karena pintar pasti. Coba Anda telaah berdasarkan akal. Adalah benar yang engkau katakan, yang kalian katakan. Adalah lebih baik jika aku pergi. Yohanes 16 nomor 7. Sebab jikalau aku tidak pergi, seorang penolong lain itu tidak akan datang. Saya ulang, adalah lebih baik, adalah benar yang engkau katakan, yang kalian katakan. Sebab jikalau adalah lebih baik aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, seorang penolong lain itu tidak akan datang. Berarti orang, Pak. Kalau Bapak mengatakan seorang Roh Kudus, salah.
Seorang Roh Kudus itu tidak akan datang, atau Roh Kudus itu tidak akan datang kalau aku tidak pergi. Itu pembohongan publik. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah ada pada saat Yesus ada. Mau bukti? Baca Yohanes 20 nomor 22. Apa kata Bible Anda? Dan sesudah Yesus berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ternyata sudah ada Roh Kudus. Berarti aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, bukan Roh Kudus yang datang. Sebab kalau aku tidak pergi, seorang penolong lain itu tidak akan datang. Bukan Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada. Yesus sudah menghembusi Roh Kudus kepada murid-muridnya. Yohanes sudah kepenuhan Roh Kudus. Elizabeth sudah kepenuhan Roh Kudus. Zakaria kepenuhan Roh Kudus. Yesus dibaptis datang Roh Kudus. Jadi bukan Roh Kudus yang datang, yang dijanjikan, tapi yang datang adalah seorang manusia, seorang penolong lain. Nah, tak kasih contoh. Kejadian 2:18. Tuhan Elohim berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Seorang penolong yang dimaksud di sini siapa? Hawa. Bukan Roh Kudus, tapi seorang penolong lain. 2 Raja-Raja 13 nomor 5. Tuhan memberikan kepada orang Israel seorang penolong sehingga mereka lepas dari tangan Aram dan dapat duduk di kemah-kemah mereka seperti yang sudah-sudah. Sekarang penolong lain, seorang penolong lain yang diutus itu siapa? Ketika kemudian Tuhan mengutus seorang penolong lain kepada Bani Israel dari perbudakan Mesir, siapa yang diutus seorang itu? Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu Tuhan masih mengirim lagi penolong lain. Siapa penolong lain yang dikirim oleh Tuhan kepada Bani Israel? Namanya Yesus. Mana dalilnya? Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Seperti orang Israel harus tahu, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka, Tuhan akan membangkitkan seorang penolong lain, seorang juru selamat untuk Israel, yaitu Yesus Kristus. Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberi kepadamu seorang penolong yang lain. Berarti yang datang, Pak, orang sama seperti Musa, sama seperti Yesus. Setelah Yesus dan Musa terangkan, maka yang datang seorang lagi. Seorang, Pak. Nah, sedang yang datang kepada Paulus bukan seorang, yang datang kepada Paulus serohalu. Paham itu? Yang datang setelah Yesus menurut Yesus bukan Roh Kudus. Yang datang setelah Yesus ada dua. Yang pertama adalah penyesat yang nama Yesus, dan yang kedua adalah seorang nabi yang disebut sebagai penolong. Yang datang kepada Paulus bukan seorang nabi, yang datang kepada Paulus, akulah Yesus yang kau aniaya. Itu bukan Yesus, Pak. Itu bukan Yesus. Makhluk halus ini yang mengeluarkan suaranya sendiri. Akulah Yesus. Dari mana Paulus tahu kalau itu adalah Yesus? Sementara Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku. Kemudian, Mesias palsu. Mesias palsu artinya apa? Yesus palsu. Datang kepada siapa? Datang kepada nabi palsu. Klop, Mesias palsu datang. Hei Paulus, ya paman, engkau nabiku, engkau utusanku, engkau rasulku, aku adalah Tuhanmu. Itulah yang terjadi. Maka Kristen sebagai pengikut Paulus menuhankan makhluk yang datang mengaku, akulah Yesus. Padahal menurut malaikat, 10 detik. Menurut malaikat, di Kisah Para Rasul 1, nomor 11, malaikatnya berkata, wahai kalian yang telah melihat Yesus terangkat ke langit, kalian akan melihat Yesus datang kedua kalinya. Sama seperti kalian melihat dia terangkat ke langit. Ketika dia terangkat ke langit lengkap dengan jasadnya, maka dia datang juga lengkap dengan jasadnya. Sedangkan makhluk yang datang kepada Paulus hanya berupa cahaya, sedangkan Yesus mengatakan iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Lukas 10 nomor 18. Silakan.
Baik, di Yohanes 14 ayat 16-17 saya baca, "Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Seorang penolong yang lain itu akan menyertai selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Jadi bukan orang yang bisa menyertai selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dicatat, Pak. Jadi seorang penolong itu adalah Roh kebenaran, bukan orang. Lalu di Yohanes 15 ayat 26 saya baca. Yohanes 15 ayat 26, "Jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku." Jadi penghibur itu adalah Roh kebenaran. Lalu di Yohanes 14 ayat 26 bahwa penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Jadi seorang penolong lain itu adalah Roh kebenaran. Roh kebenaran itu adalah penghibur. Penghibur itu adalah Roh Kudus. Ya, jadi di Matius 7 ayat 7 ayat 21 sampai 23 melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa adalah di Yohanes 6 ayat 40. Saya baca. Yohanes 6 ayat 40. "Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepada anak beroleh hidup kekal, dan supaya anak membangkitkannya pada akhir zaman." Ini kehendak Bapa. Lalu Yesus mengaku dia Tuhan. "Mengapa engkau berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal engkau tidak melakukan apa yang katakan?" Terjemahan Tuhan. Baik. Di Yesaya 43 ayat 11, Tuhan itu juru selamat. Di Lukas 2 ayat 8 sampai 11, Tuhan berkata melalui malaikat Gabriel kepada para gembala di padang bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Jadi juru selamat itu Tuhan. Jadi yang mengaku Yesus Tuhan adalah Yesus sendiri, tertulis di Lukas 6 ayat 46. Yesus mengaku bahwa dia Tuhan. Dan Tuhan mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat. Di Yesaya 43 bahwa juru selamat itu ada Tuhan. Itu Pak. Jadi tentang kisah Rasul tadi saya udah final bahwa Yesus melalui penglihatan berbicara kepada Saulus. Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 5. Dan Yesus melalui penglihatan juga bicara kepada Ananias. Kisah Rasul 9 ayat 10 sampai 18. Dan Ananias juga memperkenalkan Saulus kepada murid-murid yang lain. Rasul-rasul yang lain di Yerusalem. Itu jelas. Jadi bukan banyak orang, bukan Paulus yang mengaku dia Mesias, tapi Paulus melihat Yesus melalui penglihatan. Ananias juga melihat Yesus melalui penglihatan, tetapi murid-murid yang lain, rasul-rasul yang lain juga diperkenalkan oleh Ananias tentang Saulus. Saulus juga membuktikan dia murid. Apa yang dilakukan rasul-rasul lain, menomplangkan atas orang mati, mereka sembuh. Rasul-rasul juga membangkitkan orang mati, dia juga bisa membangkitkan orang mati. Orang dipatok ular juga, Saulus juga dipatok ular, tidak mati. Jadi itu Pak Juma banyak memahami ayat, yes. Tetapi pemahaman itu berbeda. Perbedaan itu ada karena Pak Juma memahami dengan pemahaman sendiri. Di dunia ini ada 45.000 denominasi gereja dengan memahami pemahaman sendiri tanpa disadari telah menambahkan dan mengurangi firman Tuhan itu dengan penafsiran sendiri. Jadi di Wahyu 18 ayat 4, seluruh pemahaman-pemahaman itu yang ditambah dan dikurang harus ditinggalkan. Jadi teman-teman sudah banyak ingin diskusi sama Pak Juma. Ya, sebelum COVID-19 kita sudah jumpa di Zoom, kita tetap diskusi-diskusi. Tetapi satu hal yang dipahami Pak Juma itu pemahaman sendiri. Dan itu disebarkan
Sehingga teman-teman yang Kristen yang kurang memahami emosional. Saya tidak emosi karena saya udah kenal Pak Juma lama. Yang dipahami Pak Juma itu berbeda dengan saya. Data-data yang kita pahami pun tentang penolong yang sepadan itu menyertai selama-lamanya, Pak. Tidak ada manusia yang bisa menyertai selama-lamanya. Jadi Yohanes 14 ayat 16 itu seorang penolong lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran itu di Yohanes 15 ayat 25 adalah penghibur. Penghibur itu di Yohanes 14 ayat 26 adalah Roh Kudus. Di Yohanes 16 ayat 7 Yesus akan mengutus penghibur. Penghibur itu adalah roh kebenaran. Demikian Pak Juma. Oke, baik. Bapak menuduh saya mentafsirkan dengan pemahaman sendiri, kan gitu ya? Ya nggak apa-apa. Itu adalah hak Pak Dokter. Tapi saya sebelum melangkah di 3 poin aja saya kerucutkan dari pernyataan saudara saya Pak Dokter Adi. Saya ingin membaca sebuah dalil dan saya ingin Anda jujur mengakui. Bilangan 11:26. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Nabi Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap pada Nabi Musa. Lalu roh yang diambil dari Nabi Musa ini ditaruhnya atas ke-70 tua orang itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti Nabi. Saya ingin bertanya, ketika roh yang ada pada Nabi Musa diambil oleh Tuhan, lalu disimpan kepada ke-70 tua-tua, ke-70 tua-tua ini itu berbentuk roh saja atau berbentuk manusia, Pak Dokter? Rohnya Nabi Musa diberikan kepada 70 orang. Yang tadinya bukan Nabi, ketika roh yang Nabi Musa dipindahkan ke 70 orang itu, yang tadinya bukan Nabi, berubah menjadi Nabi. Sebab ada roh kebenaran di dalamnya. Coba. Berarti roh kebenaran ini Nabi. Roh dari Tuhan yang diberikan kepada seseorang. Apa buktinya? Bilangan 11:26. Saya bacakan nomor 20, nomor 29 dari bilangan 11. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Sekiranya seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Jadi yang disebut Roh Kudus yang datang setelah Yesus itu, roh kebenaran maksud saya, itu adalah nabi, Pak. Bukan roh, nabi. Nabi. Baca Nehemia 9 nomor 30. Silakan Anda buka Bible, baca Nehemia 9 nomor 30. Semua yang ada di bawah, yang ada di YouTube, buka sekarang. Apa itu roh kebenaran? Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka. Dengan rohmu. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka. Yakni, maksudnya apa dengan rohmu ini? Maksud daripada dengan rohmu adalah dengan perantaraan para nabimu. Jadi roh kebenaran itu sama dengan nabi, Pak. Bukan setan, bukan hantu. Ya, mudah-mudahan Pak Dokter bisa menggunakan akal sehatnya dengan baik. Jadi yang disebut roh kebenaran itu adalah seorang nabi. Seorang nabi yang dituntun oleh roh kebenaran. Musa hinggapi roh Tuhan. Roh Tuhan yang datang kepada Nabi Musa diambil sebagian lalu diletakkan kepada ke-70 tua-tua. Apa yang terjadi? Ke-70 tua-tua itu seketika nampak seperti nabi. Coba. Al-Quran saya mengatakan ini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad, ruh. Kebenarannya di mana? Allah mengatakan apa? Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqa.
Ruh yang adalah Nabi Muhammad membawa kebenaran. Kami wahyukan kitab Al-Quran kepadamu wahai Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran, sama dengan Nabi Muhammad membawa kebenaran. Nah sekarang Anda mengatakan roh itu menemani selama-lamanya. Yes, alhamdulillah. Umat Islam ketika datang ajaran Nabi Muhammad, Nabi kami boleh meninggalkan dunia, tapi roh kebenarannya tidak meninggalkan kami. Apa itu? Al-Quranul Karim. Al-Quran yang kami imani adalah roh yang berasal dari Allah, roh kebenaran yang datang kepada seorang nabi dan kemudian diwahyukan, diilhamkan masuk ke dalam sebuah kitab suci. Itulah yang menemani kami sampai selama-lamanya. Yesus, roh kebenaran yang mana yang disimpan oleh Yesus buat orang Kristen? Tak ada. Bible, Lukas punya Lukas, Markus punya Markus, Matius punya Matius, surah-surah Paulus adalah punya Paulus. Punya Yesus mana? Roh kebenarannya mana? Lalu kemudian setiap sekte, Pak, itu beda konsep, beda kitab, beda konsep, beda keyakinan, beda prosesi keagamaan. Lalu Roh Kudusnya mana? Bukankah Roh Kudus itu adalah roh pemersatu? Tengok di Islam, mau dimanapun negara di belahan bumi ini, Islam bacaannya tetap sama, akidahnya tetap satu. Berarti Roh Kudus itu ada di kami, roh kebenaran itu ada di kami, menemani kami selama-lamanya. Sedangkan kalau Anda mengatakan roh kebenaran menemani kalian, maaf, kitab yang ada di tengah-tengah kalian itu bukan yang berasal dari asalnya. Itu hanyalah terjemahan. Firman Tuhan adalah tidak bisa dikoreksi dan tidak bisa direvisi. Sedangkan Bible bisa dikoreksi, bisa direvisi. Sama dengan Bible bukan firman Tuhan. Lalu yang menemani Anda selama-lamanya apa? Nonsen. Yang ketiga, Anda bangga ketika murid-murid yang datang kepada Paulus bla 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 bisa bermujizat. Oh, kebetulan Matius 24 nomor 26, Mesias palsu, nabi palsu, pengikutnya semuanya bisa bermujizat. Penyesat-penyesat ini, kata Yesus, bisa bermujizat hingga bisa menyesatkan orang-orang pilihan juga. Anda, saudara, Pak Dokter, terlalu jauh meninggalkan tema kita. Yang kita bahas di sini adalah pernyataan Yesusnya. Kembali kepada yang tadi. Ada dua yang datang setelah Yesus. Yesus palsu dan nabi. Nabi. Karena saya sudah menjelaskan, maka saya tegaskan. Roh kebenaran itu nabi, Pak. Penolong lain yang diminta oleh Yesus kepada Tuhan itu adalah seorang nabi. Yang membawa hikmat kebenaran. Dan ingat, ini kata kuncinya. Yohanes 15 nomor 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Tuhan itu datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Tuhan, dia akan bersaksi tentang aku. Subhanallah. Tolong tunjukkan kesaksian Kristen kepada kami, kepada dunia. Wahai saudaraku Kristen, siapakah Yesus itu menurut kesaksian kalian? Yesus adalah Tuhan yang datang berinkarnasi, menjadi daging, menjadi manusia, mati di atas tiang salib. Itu kesaksian kalian? Tapi kata Yesus, penghibur itu ketika ia datang, ia akan bersaksi tentang aku. Subhanallah. Kami umat Islam bersaksi. Nabi Isa, Rasulullah, dia mengatakan, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Oh maaf Bang Suma, kami tidak beriman kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Oke, Yesus bersaksi. Apa kata saksi Yesus? Yohanes 5 nomor 36. Apa kata dia? Ada kesaksianku. Ini Yesus yang bersaksi, bukan Bang Suma. Ada kesaksianku. Aku Yesus bersaksi bahwa kesaksianku ini lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, semua pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan Allah. Subhanallah. Ini kesaksian Nabi Muhammad.
Fattaqullaha wa ati'un. Inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyan. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersaksi di hadapan dunia bahwa manusia yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel itu, yang diberi hikmat Injil itu adalah seorang Nabiullah yang suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Sedangkan di agama Anda bersaksi dia adalah Tuhan itu sendiri. Jedar itu adalah satu kesaksian dusta. Itu adalah bohong. Siapa yang membimbing Anda mengatakan itu? Makhluk yang berupa cahaya yang datang kepada Paulus, pendiri agama Kristen. Demikian. Baik. Jadi dari akhir saya baca itu Yohanes 5 ayat 36. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Jadi kesaksian Yohanes ada di Matius 21 ayat 32 bahwa Yohanes menunjukkan jalan kebenaran. Yohanes menunjukkan jalan kebenaran. Matius 21 ayat 32. Saya baca Matius 21 ayat 32 bahwa Matius 21 ayat 31-32. Ayat 32. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Itu kesaksian Yohanes, Pak. Kesaksian Yesus apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi Yohanes menunjukkan jalan, sementara Yesus adalah jalan. Yohanes datang menunjukkan kebenaran, sementara Yesus adalah kebenaran. Baik, tentang roh tadi. Saya sudah katakan bahwa di Yohanes itu, Yohanes 14 ayat 16-17, seorang penolong lain itu akan menyertai selama-lamanya, itu roh kebenaran. Roh kebenaran itu adalah penghibur, dan penghibur itu adalah Kudus, itu konteksnya. Cuma Pak Juma melarikan ke Bilangan 11 ayat 24 sampai 30. Kita baca. Ke-70 orang tua-tua, setelah Musa datang keluar, disampaikanlah firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya hingga padanya, dan ditaruhnya kepada ke-70 tua-tua itu. Roh itu hinggap pada mereka. Konteksnya di sini Tuhan yang memberikan roh itu kepada ke-70 itu. Jadi ketika Yesus belum pergi atau kembali ke Bapa, Roh Kudus itu hanya kepada nabi, kepada raja, kepada orang tertentu. Tetapi setelah Yesus naik ke sorga kembali ke Bapa, Roh Kudus itu penuh kepada setiap orang yang percaya, yang dilahirkan kembali, mendapat Roh Kudus. Nggak harus imam, nggak harus nabi, nggak harus rasul. Setiap yang percaya mendapat Roh Kudus. Kejadian 2 ayat 7, Allah menghembuskan napas kehidupan. Di Yohanes 20 ayat 21, Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada murid-murid. Jadi Bapa atau Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan Adam, menghembuskan napas kehidupan, Yesus juga menghembuskan. Makanya aku dan Bapa satu. Bapa menghembuskan napas kehidupan, Yesus juga. Bapa mengutus nabi-nabi, Yesus juga. Bapa mengutus malaikat, Yesus juga. Bapa membangkitkan dan menghidupkan orang mati, Yesus juga. Bapa memberi hidup kekal, Yesus juga. Jadi Bapa adalah roh yang menciptakan langit dan bumi yang tidak kelihatan, tetapi Yesus adalah gambar wujud Bapa. Ibrani 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 15. Yohanes 12 ayat 45, yang melihat Yesus telah melihat Bapa, karena Yesus dan Bapa satu. Yesus itu gambar Bapa. Pak Juma itu punya gambar. Gambar Juma saya bisa lihat, tapi Pak Juma tidak. Kalau saya melihat gambar Pak Juma, berarti saya sudah melihat Pak Juma. Kolose 2:9, bahwa Yesus adalah tubuh jasmania Bapa. Jadi roh itu bekerja dalam daging. Pada kedatangan Yesus yang pertama, roh itu bekerja dalam daging Yesus. Pada kedatangan pertama, iblis adalah roh bekerja di dalam daging orang-orang Farisi.
Jadi Yesus mengajarkan yang disampaikan Bapa yang adalah roh. Daging Yesus inilah mediumnya roh Bapa. Dan ahli-ahli Farisi adalah mediumnya iblis. Maka orang-orang Farisi lah yang mengajarkan ajaran iblis. Jadi ini Pak Juma di Yohanes 14, 15, 16 tentang roh. Seorang penolong itu ada roh kebenaran. Roh kebenaran itu adalah penghibur. Penghibur adalah Roh Kudus. Tapi Pak Juma menyampaikan kebilangan dan Yeremia itu beda konteks. Makanya aku bilang Pak Juma memahami dengan pemahaman Pak Juma dan dikaitkan dengan Al-Quran. Ya gitu kan? Di sini miss-nya. Jadi Pak Juma silakan pahami konteks per konteks. Silakan Pak Juma, ini udah jam 12, mohon maaf Pak Juma. Silakan Pak Juma ngomong baru kita keluar. Baik. Jadi gini Pak Dokter, saya hanya ingin di ending diskusi kita ini satu pertanyaan. Menurut Yesus nih, sebelum terangkat ke langit, yang datang setelahnya Yesus atau penolong lain? Menurut Pak Dokter? Yesus sudah jelas berkata, penolong yang lain itu Roh Kudus atau Roh kebenaran. Baik. Itu tertulis datanya tadi. Baik, berarti yang datang setelah Yesus adalah penolong lain, bukan Yesus. Yaitu Roh kebenaran atau penghibur atau Roh Kudus. Itu Pak. Bukan Roh Kudus, Roh kebenaran aja. Yesus nggak pernah mengatakan Roh Kudus. Jangan ada tambahin. Di Yohanes 15 ayat 26, penghibur adalah Roh kebenaran, Pak. Iya, Roh kebenaran. Saya sudah katakan. Jadi Roh bukan kebenaran Roh Kudus. yang di Yohanes 15 ayat 26 adalah Roh kebenaran yang ada di Yohanes 14 ayat 17. Beda Roh kebenaran dengan Roh Kudus, Pak. Bedakan itu. Yang Yesus janjikan adalah Roh kebenaran. Kalau Roh Kudus itu sudah ada. Coba Anda baca di dalam Yohanes 20 yang 22 tadi itu. Yesus menghembusi mereka Roh Kudus. Elisabet penuh Roh Kudus. Yahya penuh Roh Kudus. Yohanes Pembaptis penuh Roh Kudus. Jadi jangan bawa Roh Kudus lagi. Roh Kudus sudah ada. Sementara Yesus mengatakan Roh kebenaran itu tidak akan datang kalau aku tidak pergi. Berarti yang mau pergi ini bukan Roh Kudus lagi. Roh Kudus sudah ada. Nah sekarang pertanyaan saya, menurut Yesus yang datang setelah Yesus terangkat ke langit, Yesus atau Roh kebenaran? Saya jawab. Ya. Di perjanjian lama Roh Kudus ada hanya pada orang tertentu. Bisa ke nabi, bisa ke imam atau raja atau orang yang dikehendaki. Tidak semua orang. Di perjanjian baru juga ditulis Maria bisa, Zakaria bisa, Yohanes Pembaptis bisa, tapi hanya tertentu saja. Sementara di perjanjian baru setiap yang menerimanya diberi kuasa. Itu bedanya. Berarti banyak orang. Berarti Roh Kudus sudah ada. Sebentar. Jadi Roh Kudus yang di perjanjian lama dengan Roh Kudus yang di perjanjian baru bedanya, di perjanjian lama hanya untuk orang tertentu saja. Sementara di perjanjian baru untuk semua orang yang percaya. Iya, saya paham. Suku, kaum dan agama manapun, tidak beragama Kristen pun bisa penuh Roh Kudus. Oke, baik. Dengarkan pernyataan Yesus dalam Yohanes 16 nomor 7. Saya bacakan kepada Pak Dokter supaya Bapak lebih memahami pernyataan Yesus di situ. Namun benar yang aku katakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Penghibur yang akan datang itu bukan Roh Kudus. Karena mereka sudah kepenuhan Roh Kudus. Bukan Roh Kudus yang akan datang, tapi penghibur. Siapa penghibur itu? Penolong lain, yaitu Roh kebenaran. Maka muncul pertanyaan, menurut Yesus yang datang setelah ia pergi, Yesus yang datang atau Roh penolong lain? Saya jawab. Di Yohanes 16 ayat 7 yang Bapak cuma baca, penghibur itu akan diutus oleh Yesus. Betul? Ya. Yesus yang akan mengutus. Ya, lalu di ayat 13, penghibur itu di ayat Yohanes 15
ayat 26 saya baca. Roh kebenaran juga, Pak. Roh kebenaran. Tetapi firman, sebentar. Jikalau penghibur yang kuutus datang dari Bapa, yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran. Roh kebenaran, Pak. Ya. Roh kebenaran, jadi, bukan Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26 saya baca. Yohanes 14 ayat 26. Apa? Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Roh kebenaran. Pak. Penghibur yaitu Roh Kudus. Betul. Yohanes 14 ayat 26. Saya katakan. Tetapi, nah, nomor 14-nya itu yang diminta Roh Kudus atau Roh kebenaran? Roh kebenaran itu adalah penghibur, adalah Roh Kudus, Pak. Salah, bukan begitu cara memahaminya, Pak Dokter. Mohon maaf nih, bukan saya so tahu nih. Tapi kalau Anda membaca, dengarkan Pak. Yohanes 14 nomor 16 yang diminta, aku akan minta kepada Bapak seorang penolong orang, Pak. Ya, bukan Roh Kudus. Tapi orang itu akan menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ya, Roh kebenaran itu maksudnya apa? Al-Quran. Orang tadi, seorang penolong tadi. Bukan. Anda keliru. Makanya saya membacakan data-data dari Perjanjian Lama yang disebut Roh kebenaran itu adalah Nabi. Yang disebut Roh itu adalah manusia. Kebenaran itu adalah firman. Jadi yang menemani selama-lamanya adalah firman Tuhan, kalamullah. Nah, sekarang bukan di situ intinya. Intinya, sebelum kita tutup, menurut mohon izin ya, mohon maaf ya atas kehilapan kekurangan juga. Pak Dokter. Selamat malam. Malam. Nah, gangguan jaringan saya. Oke. Jadi begini. Cek. Suara saya kedengaran nggak? Ya udah. Tadi agak sedikit. Oke, saya simpulkan sedikit ya. Ending yang tadi ini, Pak Dokter, dengan bersusah payah kemudian Pak Dokter memperjuangkan kata yang datang setelah Yesus terangkat ke langit. Menurut Yesus, dia sebisa mungkin, seberusaha mungkin untuk menghindari yang datang adalah Nabi Muhammad. Tapi dia tidak tahu kalau dia akan disemes dari sebelah kanan. Dia katakan yang datang setelah Yesus terangkat menurut Yesus adalah roh kebenaran. Di mana roh kebenaran itu adalah seorang penghibur. Di mana seorang penghibur itu adalah Roh Kudus. Oke, tak ada masalah. Berarti bukan Yesus. Bukan, kata dia. Saya tanya, kalau begitu yang datang kepada Paulus siapa? Apa jawabannya? Ada yang dengar? Ada yang dengar jawabannya tadi? Ketika saya tanya, yang datang setelah Yesus menurut Yesus adalah Yesus sendiri atau roh penghibur, seorang penolong lain? Jawaban beliau, yang datang setelah Yesus terangkat ke langit adalah roh penghibur, yang adalah seorang penolong lain, yang adalah Roh Kudus. Oke, kita tepuk tangan untuk itu. Berarti yang datang setelah Yesus menurut Yesus adalah roh kebenaran. Nah, sekarang pertanyaannya, yang datang kepada Paulus siapa? Ada yang dengar jawabannya tadi? Siapa yang datang kepada Paulus? Yesus katanya. Yesus katanya. Nah, padahal Yesus mengatakan yang datang setelahku bukan aku. Yang datang setelahku ada dua. Yang pertama adalah roh kebenaran. Yang kedua adalah Yesus palsu. Yang datang kepada Paulus sama dengan? Ya, palsu. Yesus palsu. Subhanallah. Makanya nih muncul agama Kristen ini. Karena berasal dari situ. Makanya berbeda dengan Bani Israel. Makanya Al-Quran kita mengatakan apa? Jelas sekali Al-Quran tidak bisa diragukan kebenarannya. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Jelas itu.
Jadi ketika terangkat Nabi Isa alaihissalam, ditanya kemudian oleh Allah nanti, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas tahizuni, apakah engkau yang mengajarkan kepada mereka mempertuhankan dirimu dan juga ibumu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Apa kata beliau? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Itu kata Nabi Isa. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. In kuntu qultu faqad alimtah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Innaka anta allamul ghuyub, kata Nabi Isa. Maha suci engkau ya Allah. Aku tidak patut mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Jika aku pernah mengatakan itu, tentulah engkau lebih mengetahui. Sebab engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkau lah yang maha mengetahui segala yang gaib. Aku tidak pernah mengajarkan. Maka karena Nabi Isa tidak pernah mengajarkan itu, ketika kemudian datang, apa kata Yesus? Ada yang menuhankan aku. Oh maaf, aku tidak mengenal kalian. Aku mengatakan kepada muridku, aku tidak berkata-kata dari diriku. Yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 12 nomor 49. Dan firman Tuhan yang disampaikan kepada aku itu adalah kekal, tidak bisa kemudian dirubah. Subhanallah. Jadi sekali lagi, simpulkan lagi, ya. Ketika kemudian kita diskusi dengan Pak Dokter, menurut Yesus yang datang setelah Yesus adalah roh kebenaran. Roh kebenaran itu adalah seorang nabi yang datang membawa kebenaran. Bukti Nehemia 9, bukti Ulangan Bilangan 11, 25 dan 29. Itu bukti akurat. Dan Yesus pun memberikan bukti, Yohanes 3 nomor 34, bahwa seluruh nabi yang diutus oleh Tuhan padanya ada roh kebenaran. Berarti yang disebut roh kebenaran adalah orang yang diutus sebagai nabi untuk mengajarkan kebenaran. Sedangkan yang datang kepada Paulus adalah makhluk yang mengaku Yesus. Sedangkan Yesus mengatakan, hei muridku, ada nanti yang datang setelahku, namanya Yesus juga mengaku. Tapi ingat kok, penyesat itu beda. Lukas 21:8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, waktunya sudah dekat, jangan engkau percaya. Jadi apabila nanti ada orang yang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Camkanlah, aku telah mengingatkan kepadamu bahwa apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab sama seperti cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti kelak kedatanganku untuk yang kedua. Berarti kalau Yesus datang yang kedua kali di akhir zaman, lalu yang datang kepada Paulus ini kedatangan Yesus yang keberapa? Yang ketiga. Masa yang ketiga dulu baru yang kedua? Ya Pak, itu pendapat dokter lah. Ya, saya kira begitu teman-teman sekalian. Terima kasih banyak atas kebersamaan antum semuanya, dan di tengah-tengah kita ada saudara kita Boy yang sudah menyimak diskusi ini dengan baik. Sebagai keamanan di sini, kalau ada yang nakal langsung dicambuk pakai rotan. Demikian dari saya bikin kopi dulu, rehat dulu sejenak. Lumayan lama, 1,5 jam ya kurang lebih kita diskusi dengan baik dengan Pak Dokter. Nah, diskusi-diskusi kayak beginilah yang kita butuhkan, bukan yang menghujat, menista, muncul-muncul di sini. Apa kau semua? Itu kau Allahmu itu begini, apa itu nabimu? Itu yang kita tidak inginkan, karena kita juga bisa melakukan hal yang sama. Hindari hal-hal seperti itu. Diskusi yang dibutuhkan oleh umat adalah diskusi yang elegan, diskusi yang membangun persaudaraan, diskusi yang membangun persatuan untuk membangun bangsa dan negara yang kita cintai ini. Bukan saling menghujat, menista, tapi kita lebih depankan etika, moral, attitude dan akhlak untuk supaya memberikan yang terbaik untuk negara yang kita cintai. Demikian. Merdeka. Merdeka. Kita bikin kopi dulu sebentar, nanti kita lanjut lagi. Demikian.